Selamat pagi Pak Billy. Sebelumnya saya pengen terima kasih buat kesempatan buat wawancara hari ini Pak. Ya, saya izin record dulu ya Pak. Oke, silakan. Baik, saya langsung saja buat mulai ke pertanyaan pertama buat Pak Billy. Pertanyaan pertama itu Ya, bagaimana menurut tanggapan Pak Billy mengenai prokes yang ada di wilayah ini? ya selamat pagi Pak Andrew. Saya sebagai Ketua RT di lingkungan RT 08 RW 01 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, ingin menjawab pertanyaan Anda tentang prokes. Prokes di wilayah kami sudah berjalan cukup baik, walaupun saya melihat masih banyak kekurangan di sana sini. Artinya belum sebaik seperti apa yang saya harapkan. Oke, baik. Lalu untuk pertanyaan kedua, program apa saja yang sudah dilaksanakan di daerah sini mengenai protokol kesehatan? Untuk protokol kesehatan, sama seperti dengan anjuran pemerintah, kami memperlakukan wajib 3M. Artinya, setiap warga yang berada di luar rumah mereka wajib memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, untuk hal itu, di lokasi kami ada beberapa tempat yang menjadi tempat umum, misalnya warung dan kos, tempat kos. Itu pun sudah kami berikan sejak awal, mulai ada pandemi itu tempat mencuci tangan. Bahkan kami support sampai refill dari sabun untuk mereka, sabun cair untuk mereka melakukan proses tersebut. Demikian, Ben. Oke, baik Pak. Lalu pertanyaan ketiga itu, menurut Pak Billy di wilayah ini orang-orang sekitar di sini itu sudah menaati prokes belum Pak? Secara keseluruhan sudah, seperti saya jawab dari awal tadi, untuk yang rumah tinggal pribadi itu mereka umumnya jauh lebih taat. Memang dari segi sosial ataupun pendidikan mereka jauh lebih siap untuk melakukan prokes. Tetapi seperti saya sebut tadi, ada tempat-tempat umum, saya sebut tempat umum, misalnya warung. Yang punya warung itu tinggal satu rumah lebih dari satu kakak kepala keluarga. Nah, mereka merasa di rumah sendiri, sehingga mereka sering saya lihat tidak memakai masker, dan itu saya tegur. Bahkan agak keras saya tegur, bahwa mereka juga punya tanggung jawab sosial, bukan hanya mengurus diri mereka sendiri. Demikian pula yang kedua yang pernah saya sebut di atas, masalah rumah kos atau rumah yang dijadikan tempat kos. Itu juga menjadi masalah tersendiri karena mereka merasa di lingkungan rumah sendiri. Padahal kalau kita lihat di rumah itu, katakan ada 5-10 orang yang kos, itu mereka harusnya punya kesadaran bahwa mereka tidak di rumah sendiri, mereka ada di tempat umum. Demikian, Pak Hendro, kendalanya. Oke Pak, paham Pak. Oke, lalu pertanyaan keempat, kalau di daerah ini ada yang sudah sempat positif belum Pak? Kalau ada, kira-kira jumlahnya berapa? Pernah saya dengar ada yang terkena positif. Kebetulan dari rumah-rumah yang menurut saya cukup cukup mandiri rumahnya cukup besar, rumah permanen, sehingga mereka bisa menjaga kesehatan dengan baik, memenuhi gizi dengan baik, meminum obat-obat yang diperlukan, dan mereka isoman dengan disiplin. Memang jumlahnya tidak banyak. Setahu saya tidak lebih dari 3 orang. Ya. Oke Pak. Lalu pertanyaan ke-6 itu, untuk yang sedang melakukan isoman, Pak Billy tahu gak jumlahnya ada berapa? Untuk saat ini kita bersyukur lokasi kita zero, tidak ada orang yang kena atau positif, bahkan yang isoman tidak ada untuk saat ini ya. Oke Pak.
baik Pak. Lalu Pak Billy, Bapak punya rencana ke depan untuk masalah ini tidak? Saya selama ini sudah melakukan monitoring. Saya sering malam-malam saya khususnya warung sama wilayah kos saya datangi. Makanya saya bisa mengatakan alasan tadi, dan itu tidak henti-hentinya saya ingatkan, saya tegur, bahkan saya tegur pemilik kosnya, sampai saya katakan kalau memang tidak taat atau saya temukan kembali kasus itu, akan saya foto orangnya dan akan saya laporkan kepada Satpol PP, begitu Pak Hendro. Ya Pak, paham Pak. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Pak Billy, solusi terbaik untuk masalah ini itu seperti apa Pak? Nah, ini yang saya bilang banyak kendala. Kendala itu lebih cenderung kepada kendala budaya. Kita sama-sama sadar bahwa hukum kita belum diterapkan dengan ketat. Nah, itu pun kembali kepada sosiologi. Kadang-kadang orang yang di level bawah, kalau kita berlakukan hukum secara kaku atau masif, itu mereka sendiri banyak sekali alasan yang sulit kita bantah. Mereka harus cari makan, mereka harus melakukan kegiatan. Kemudian yang kedua, memang kita harus akui budaya bangsa kita bukan budaya yang taat SOP, ya kan, atau protap. Sehingga kalau kita lihat, jangankan prosedur kesehatan prokes, tapi contoh memakai helm yang sejak saya masih muda saja sudah diberlakukan, sampai hari ini masih banyak sekali orang belum menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor. Nah, itu bisa menjadi gambaran bahwa memang bangsa kita bukan taat SOP. Mereka sepertinya tidak mau untuk tunduk, untuk taat. Itu masalah bangsa ini sebetulnya. Jadi saya pikir tidak ada cara lain kecuali memang kita mulai di tempat-tempat yang secara level sosialnya menengah ke atas, kita berlakukan dengan ketat. Yang ke bawah ya kita sambil memberikan peluang mereka untuk belajar disiplin, belajar mengikuti. Memang itu masalah besar bangsa ini di dalam segala sektor. Di lini bawah, karena mereka punya taraf pendidikan yang belum memadai, kemudian mereka punya taraf hidup yang juga belum mencapai satu level yang baik, sehingga mereka masih jadi survive gitu. Coba Anda lihat di pasar-pasar tradisional, mereka sepertinya masa bodoh tentang keselamatan. Itu problem bangsa kita, Andrew. Iya, saya setuju juga Pak. Benar. Oke Pak Billy, itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya dan tim saya. Terima kasih lagi atas kesempatannya Pak Billy. Pak Andrew, ya. Maaf kalau di wawancara ini saya ada salah ngomong atau apa Pak. Ya. Sama-sama Pak Andrew, justru saya berharap kalian generasi muda ini bisa memberi contoh. Karena memang sebuah bangsa itu wajib generasinya itu berpendidikan cukup, bahkan saya bilang tinggi. Mereka punya wawasan untuk melihat bagaimana negara-negara yang lain bisa maju, bisa cepat menuntaskan. Nah, dengan demikian budaya yang berikutnya terbentuk adalah budaya baru, seperti himbauan Presiden kita. Demikian Pak Hendro. Terima kasih juga Anda sudah memberikan saya waktu untuk menjawab dan Pak. menjelaskan. Ya Pak Billy, makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Ya Pak, pagi Pak.